Halo, kali ini saya akan sharing tentang hukum Kirchhoff, KVL, Kirchhoff Voltage Law, atau hukum Kirchhoff tentang tegangan. Nah, di sini lebih dikenal dengan aturan loop nih, karena menggunakan loop gitu. Nah, kita mulai dari yang sederhana, dari sebuah sumber tegangan dan sebuah hambatan yang dicari arusnya. Oke. Iya, ini tentang tegangan, tapi yang dicari biasanya arus. Oke, baik. Di sini kita akan sudah tahu di sini bahwa arusnya adalah 12/10 dari hukum Ohm. Tapi menggunakan hukum Kirchhoff yang tegangan ini, kita menggunakan ini. Jadi jumlah tegangan tiap node, tiap komponen di sebuah ringan, di sebuah rangkaian itu sama dengan 0. Node atau komponennya ya sumber tegangan 12 volt ini, hambatan tegangannya seperti apa? I kali R. Nah, I nya kan belum tahu, ya nanti yang dicari, R nya sudah tahu. Nah, dengan ini kita mengurusi persamaan ini. Baik, kita mulai dengan ini. Kita anggap sumber tegangannya E seperti dalam GGL, R itu hambatan. Oke, kemudian kita tentukan loopnya, terserah nanti kita akan buktikan bahwa menggunakan loop ini dan loop sebaliknya, jadi searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, itu hasilnya akan sama. Sekarang kita menggunakan loop atau arah putar itu searah jarum jam, arusnya seakan-akan jalan seperti itu. Oke, baik. Aturannya adalah jika saat loop itu jalan, kita urut itu misalnya di jalan-jalan muter dengan arah seperti ini, bertemu dengan negatif duluan, negatifnya dulu sumber tegangan, maka dia memiliki tanda minus. Jadi contoh di sini minus E, kemudian ditambahkan dengan satu node R, itu I kali R ya, atau R kali I, hanya 2 kalau node-nya sama dengan 0. Baik, kita masukkan angkanya 12 ditambah 10I sama dengan 0, dan kita akan punya 10I sama dengan 12, dan I adalah 12/10, 1,2 ampere, seperti hukum Ohm. Baik, jika nilainya positif, maka arah harus sama dengan arah loop, jadi arahnya ke sana, 1,2 ampere. Udah. Bagaimana jika loopnya berlawanan arah jarum jam? Kita mulai lagi jalan-jalan seperti ini, ketemu positif dulu. Jika ketemu positif dulu, maka tandanya plus, jadi kita akan punya plus E, kemudian kita punya node R, RI, jadi I kali R, tegangan juga, kemudian sama dengan 0, sesuai dengan ini rumusnya ya. Kemudian kita masukkan angkanya, plus 12 plus 10I sama dengan 0, sehingga kita akan punya 10I nya jadi min 12, dan I nya adalah min 1,2 ampere. Nah, jika hasilnya negatif, maka arah arus itu berlawanan dengan arah loop. Karena arah loopnya ke sana, maka arah arusnya harusnya sebaliknya, sehingga kita akan punya, tuh, perhatikan bahwa hasilnya sama, arah arusnya dan nilainya. Jadi kita menggunakan arah loop seperti apapun, hasil akhirnya akan sama di rangkaian. Ini adalah aturan-aturan wajibnya di model aturan loop ini, di hukum Kirchhoff tegangan. Baik, bagaimana jika rangkaiannya seperti ini? Kita akan membutuhkan 2 loop, dan kita akan tandai di sini. Misal saya akan gunakan I-nya arahnya ke sana, I-nya yang sini ke situ, itu ke sana, sehingga loop yang arah sini kita akan punya loop searah jarum jam. Kemudian yang di sini berlawanan arah jarum jam, agar yang di daerah sini arusnya konsisten. Terlepas ini nanti arahnya benar atau salah, kita bisa selalu melihat hasilnya. Nanti jika negatif, maka ya arahnya dibalik, seperti itu saja. Oke, baik, kita mengurusi daerah sini.
loop yang kiri kita akan punya itu ya. Oh ya, sebelumnya ini I1 plus I2 sama dengan I3 itu harus konsisten juga. Kalau kita menggunakan loop sini dan loop seperti ini, maka arah arusnya akan jadinya seperti ini, sehingga di hukum Kirchhoff tentang percabangan maka akan seperti ini, I1 plus I2 sama dengan I3. Oke, baik. Sekarang di loop kiri kita akan punya min I1, kemudian R1 I1, R3 I3. Oke. I-nya minus karena ketika kita jalankan loopnya ini dia ketemu negatif dulu. Kita masukkan angkanya, kemudian kita olah dalam artian I3 nanti kita buat menjadi I1 dan I2. I3 adalah I1 plus I2, sehingga kita akan punya min 12 plus 3 I1 karena dia bergabung sana plus I2 sama dengan 0, sehingga kita akan punya persamaan akhirnya ini untuk loop yang sebelah kiri. Untuk loop yang sebelah kanan dengan cara yang sama kita akan punya itu. Perhatikan bahwa ketika loopnya jalan dia ketemu positif dulu, sehingga tandanya plus untuk E2, nilainya kita masukkan, kemudian I3 nya kita ganti dengan I1 plus I2 juga, sehingga kita akan punya persamaan akhirnya seperti ini. Kita gunakan metode eliminasi, kita pakai dua ini. Oke, hilangkan dengan cara kita hilangkan I2 di sini ya, sehingga kita akan punya I1 ya, kita hilangkan I1, kita kurangi, sehingga kita akan punya I2 nya adalah min 3,75 ampere minusnya, sehingga arahnya berkebalikan dengan arah loopnya, arah di rangkaiannya, arah arus di rangkaian. Pertahankan nilai minusnya ini ya, jadi biarkan dia tetap minus di persamaan yang kita gunakan. Baik, kenapa? Karena kita harus konsisten, jadi I2 nilainya harus tetap minus walaupun di rangkaian nanti arahnya seperti itu. Oke, di hitungan kita pertahankan nilai minusnya, kita masukkan ke persamaan ini, sehingga kita akan punya nilai I1 nya 5,25 ampere, dia searah dengan loop, sehingga kita akan punya nilai seperti ini. Kita gunakan persamaan ini, maka kita akan punya nilai 1,5. Perhatikan bahwa dia positif dan arahnya sesuai dengan arah awal, dan perhatikan bahwa 5,25 ini dipecah ke I3 dan I2. Dia konsisten dengan hukum Kirchhoff arus tentang percabangan. Oke, itu jika loopnya seperti ini. Ada cara lain, kita bisa saja loopnya dibalik, ini menjadi berlawanan arah, ini menjadi searah jarum jam, seperti itu. Atau kita punya hal lain seperti ini. Baik, kita ingat-ingat nilainya 5,25, 1,5, 3,75. Nah, sekarang bagaimana jika loopnya seperti ini ya? Oke, ini kan bisa saja seperti ini, sehingga loopnya yang awal tadi saya buat tetap, loop berikutnya bukan di sini tapi ini. Jadi kok bisa? Kan ini dipakai, iya tadi juga dipakai, R3 nya dipakai 2 kali, ini yang dipakai 2 kali adalah ini E1 dan R1, sehingga loop pertama adalah loop kecil ini dan loop keduanya adalah loop besar ini. Apakah boleh? Iya, selama mungkin 3 loop juga nggak apa-apa di sini juga nanti. Nah, tapi ini sudah cukup 2 loop. Selama semua rangkaian tercakup dalam loop itu, maka itu sah ya. Baik, atau kita bisa pakai loop di sini dan sebuah loop besar di sana. Kita gunakan yang tadi karena ini persamaannya sama. I1 I2 nya arahnya tentu saja menyesuaikan, karena loop yang kedua ke sana, I2 nya kita buat arah ke sana. Oke, baik. Kita gunakan persamaan untuk loop kiri yang tadi. Kalau sebelumnya ini ya, I1 sama dengan I2 plus I3 sudah beda. Kalau tadi I3 ya I1 plus I2, sekarang I1 adalah jumlahan dari I2 dan I3. Oke, baik. Sekarang kita pakai persamaan loop yang tadi. Ini ya, min E1, R1, I1, R3, I3.
kemudian kita masukkan nilainya. Ini persamaan yang tadi persis ya. Kemudian persamaan berikutnya untuk loop yang besar ini, kita punya min E1 mirip loop 1 I1R1. Nah, kemudian di sini I2R2 ini, dan kemudian min E2 karena dia ketemu minus dulu, ini juga ketemu minus dulu, jadi dua sumber tegangannya minus. Kita masukkan angkanya, kita akan punya persamaan akhirnya 2I1 plus 2I2. Nah, kita pakai model eliminasi, kita bawa dia ke sini, kita akan punya ini ya, agar jadi 2I2 kalikan 2I, sehingga kita punya 6, 8I1 sama dengan 42, sehingga I1 nilainya 5,25. Cocok kan ya? Nilainya positif. Kemudian kita gunakan ini, kita masukkan ke sini I1, sehingga kita akan punya 15,75 min 12 min I2 sama dengan 12, maka I2 nya nilainya adalah 3,75, arahnya sudah cocok. Dan dengan menggunakan ini, maka kita akan punya I3 nya adalah 1,5, sama persis dengan hasil sebelumnya. Jadi menggunakan loop seperti apapun, selama itu mencakup semua rangkaian, maka nilainya seharusnya akan sama. Oke. Baik, demikian sharing untuk kali ini.